Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kelas kita di Jumat malam ya, di mata kuliah pengantar bisnis. Ya. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-10 gitu ya, minggu ke-10 yang mana sudah kita lalui beberapa pertemuan gitu ya, antara 8, 9 gitu ya. Kali ini mungkin pertemuan 10 ini saya hanya menyampaikan rekaman karena pada hari ini saya bertepatan dengan acara pelatihan gitu ya. Ada beberapa pelatihan yang harus saya hadiri begitu ya. Baik ya, sebelum kita mulai mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara sekalian, kali ini kita akan coba melihat gitu ya, mereview atau mempelajari tentang fungsi daripada bisnis gitu ya. Nanti kita lihat beberapa poin gitu ya, beberapa fungsi yang sekiranya dapat dapat kita pelajari bersama saat kita pertama kali atau sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Nah, ada istilah sintesis di sini ya. Sintesis ya, fungsi daripada bisnis gitu ya. Sintesis daripada fungsi bisnis. Sintesis yang dimaksud di sini adalah semacam semacam paduan gitu ya. Atau semacam ramuan gitu ya, perpaduan antara beberapa fungsi atau beberapa elemen gitu ya, atau beberapa variabel yang umum ya dilakukan dalam dalam sebuah bisnis. Nah, poin-poin ini biasanya bersifat practically ya, atau bersifat implementatif ya, yang sifatnya enggak teori lagi, memang harus dijalankan gitu ya. Paduan-paduan ini mesti dilaksanakan secara terintegrasi ya. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, juga tidak ada yang terlalu difokuskan, semua dilakukan seperti itu ya. Sebelumnya kita sudah melihat gitu ya, sebelumnya kita sudah mencoba mempelajari tentang nilai perusahaan gitu ya. Untuk mencapai ya nilai sebuah perusahaan gitu ya, tentu kita harus memiliki apa? Kita harus memiliki sebuah cash flow yang baik. Nah, gitu ya. Kita harus mempunyai cash flow yang baik. Apa sih isi cash flow itu? Tentunya adalah revenue dan expenses atau ya penerimaan dan pengeluaran gitu ya. Lebih besar mana penerimaan dengan pengeluaran? Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau lebih besar penerimaan, maka ya ini akan memberikan keberuntungan bagi perusahaan berupa profit gitu ya. Kalau lebih banyak pengeluaran tentu akan memberikan ya kemalangan atau penderitaan ya, bagi perusahaan berupa kerugian. Kira-kira gitu ya. Kemudian juga ada unsur faktor resiko di sini atau risiko ya. Jadi macam-macam ya. Namanya kita berbisnis, namanya kita berusaha, pasti risiko itu melekat di mana-mana gitu ya. Kita lahir ke dunia pun sudah mempunyai risiko. Nah, cash flow dan risiko ini penentu daripada nilai-nilai perusahaan. Nah, gitu ya. Walaupun revenue, keuntungan, profit, laba itu sifatnya jangka pendek, tapi kalau itu bisa kita maintain, bisa kita buat secara sustainable, berkesinambungan, dia akan menjadi sebuah nilai-nilai. Berapa banyak kita lihat gitu ya, perusahaan yang produknya sudah kita kenal sejak kecil sampai sekarang misalkan. Nah, ini kan nilai ya, nilai-nilai perusahaan. Berapa banyak produk-produk rumah tangga yang semenjak kita belum lahir dia sudah ada sampai sekarang. Ini luar biasa. Ini mereka telah membangun ya nilai-nilai perusahaan dalam jangka panjang. Nah, tapi bagaimana supaya agar revenue-nya dan cost-nya serta risikonya minimal atau bisa dijadikan pembentuk daripada sebuah nilai perusahaan. Nah, ada 3 begitu ya. Ada 3 keputusan yang harus diambil. Yang pertama adalah keputusan manajemen, yang kedua adalah keputusan pemasaran, kan? Yang ketiga adalah keputusan finansial.
umumnya ya ini yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Bagaimana sebuah perusahaan mengelola, ya manajemen ini kan mengelola gitu ya, mengelola perusahaannya mulai dari didirikannya, keberlangsungannya, ya operasionalnya, kalau dia memproduksi produk gitu ya, bagaimana cara dia memproses ya produksinya mulai dari melakukan prosesi input gitu ya, kemudian memproses produk tersebut kemudian menjadi output ya berkualitas atau tidak dan seterusnya. Ini penting pada pengelolaan perusahaan. Kemudian ya keputusan pemasaran atau marketing decision. Nah, ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan gitu kan. Dengan adanya keputusan marketing ya atau pemasaran yang tepat, tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi perusahaan. Ya, pemasaran kita ketahui semua merupakan sebuah kegiatan bagaimana caranya produk yang kita produksi sampai kepada si pengguna atau sampai kepada konsumen. Tidak hanya sekedar sampai, tapi si konsumen yang bersangkutan ya merasa merasa puas ya, bahkan mereka ingin memiliki lagi barang yang kita produk tadi, tentunya dengan upaya jual beli ya, dengan proses transaksi yang bersifat ekonomi gitu ya. Nah, keputusan marketing yang tepat ini memberikan perusahaan menjadi luas ya, ekspansi daripada operasionalnya gitu ya. Keberhasilan produk-produk yang kita pakai saat ini itu mereka telah melakukan sebuah upaya kegiatan pemasaran yang maksimal gitu ya. Kita paham gitu ya, apa sih produk yang kita pakai setiap hari ini? Kok bisa kita pakai setiap hari? Kok bisa kita tidak berpindah gitu ya kepada produk lain, apa sebabnya? Nah, ini adalah sebetulnya ada kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di balik produk yang kita pakai. Kenapa kita loyal sekali dengan produk ini? Nah, ini ada kerja keras bagi perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya finansial atau finance decision, keputusan keuangan. Bagaimana sebuah perusahaan gitu mengelola keuangannya. Nah, ini penting juga gitu ya. Artinya apa? Bicara tentang uang berarti kan bicara bagaimana kita mendapatkan uang tersebut ya. Fundraising-nya dari mana, ya sumber dananya. Kemudian bagaimana cara mengelolanya, lalu bagaimana cara menginvestasikannya, sehingga ya dengan cara ya, membuat keputusan finansial yang tepat, ya ini akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan, gitu ya. Nah, perusahaan pada umumnya, gitu ya, pada umumnya mereka akan melakukan sebuah sebuah kajian gitu ya, atau sebuah penelitian untuk internal mereka. Misalkan mereka ingin membuat produk baru gitu ya, ingin membuat produk baru, mereka akan melakukan survei. Mereka akan melakukan survei terhadap apa? Terhadap kebutuhan produk pada umumnya gitu kan. Nah, ini merupakan sebuah upaya perusahaan untuk melakukan terobosan gitu ya terhadap apa yang dia jalani saat ini. Apa kaitannya dengan keputusan finansial atau keputusan keuangan? Tentu ini harus dilakukan penganggaran kan gitu ya. Ada nggak uangnya? Oh ada, dari mana? Oh dari sumber A misalnya. Sumbernya dari mana? Modal sendiri atau hutang? Nah kalau utang misalkan berarti kan kita harus mengoptimalkan sebaik mungkin. Ya, leverage namanya. Kalau uang dari utang akan kita usahakan, akan kita putar, akan kita gunakan untuk modal usaha, kan kita harus berupaya mengembalikan uang tersebut. Tentunya dengan jasanya atau bunganya, begitu ya. Kemampuan kita membayar utang ya secara stabil, ini salah satu juga kinerja perusahaan, gitu ya. Dalam bahasa manajemen keuangannya mungkin liquid atau solvable, gitu ya, dan seterusnya. Nah, finance decision ini penting juga ya, semua juga penting gitu ya, karena memang ini sifatnya sintesis terpadu gitu ya, sifatnya terintegrasi, nggak bisa dipisah-pisah gitu ya, pengelolaan keputusan gitu kan, keputusan pengelolaan atau manajemen, keputusan marketing, keputusan keuangan ya. Bagaimana kalau misalkan mau berinvestasi, kita dapat uang misalkan 100 miliar, kita investasi kemana? Nah, ini kan nggak sembarangan
100 miliar misalkan dari utang. Wah, utang 100 miliar. Mau kita apakan nih uang 100 miliar? Ya. Proyek A, proyek B, proyek C, nah, kan mesti ada kajiannya gitu ya. Enggak hanya sekedar ya yang penting kita investasi, yang penting kita ini enggak ya. Kita lihat dulu ya kemungkinannya, studi kelayakannya ya. Apalagi namanya kebermanfaatannya baik bagi perusahaan, baik bagi lingkungan sekitar dan seterusnya. Banyak kajian yang harus dilakukan. Nah, disitulah financial decision itu membutuhkan sebuah keputusan yang cermat sehingga dia akan menghasilkan cash flow dan risk yang maksimum. Dengan demikian, kalau ini sudah maksimum, maka akan mendapatkan sebuah baik Ibu, terima kasih terima kasih Ibu. Ya. Yang ini karir daftar hadirnya. Oh iya, baik. Ya? Baik. Baik, Ibu. Baik, Anda. Dadah. Ya. Nah, ini ya. Ini apa namanya kalau kita lihat di sini ya, kalau keputusan yang kita ambil tepat gitu ya, tepat, kemudian dia akan menghasilkan sebuah cash flow dan risiko yang positif begitu ya terhadap nilai perusahaan, sehingga ya value of firm ini ya, nilai-nilai perusahaan ini memberikan manfaat yang besar ya, terutama bagi mereka sendiri tentunya kan. Keberlangsungan perusahaannya akan menjadi sebuah keberadaan gitu ya, eksistensi entitas dia sebagai perusahaan itu akan bahasa kita panjang umur lah gitu ya, eksis terus gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka telah melakukan keputusan-keputusan yang tepat ya. Keputusan ini ya ada 3, hasilnya ini kemudian akan terbentuk sebuah nilai perusahaan yang mereka inginkan. Contoh nyatanya ya seperti yang kita alami aja sekarang gitu ya. Kira-kira kita lihat produk apa sih yang kita pakai dari kecil sampai sekarang, atau dari kita belum lahir sampai sekarang kok eksis terus tuh produk. Nah itu ya, mereka telah melakukan hal tersebut ya. Nah, kemudian ada 5 keputusan setidaknya yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan strategis, kedua adalah ya struktur organisasi, ketiga adalah proses produksi, keempat adalah ya memotivasi pekerja, kelima adalah mengelola pekerja. Nah, pertama adalah perencanaan strategis. Ya. Jadi sebelum kita do something atau melakukan sesuatu itu, kita buat rencana dulu yang sifatnya strategik. Ya. Pertama kita harus apa, selanjutnya bagaimana, habis mengerjakan ini, lalu mengerjakan apa, targetnya seperti apa, dan seterusnya. Ini disebut dengan sebagai strategic planning, ya, atau perencanaan strategi. Nah, yang kedua itu adalah merumuskan struktur organisasi atau organizational structure. Nah, penting juga untuk apa? Kan perlu pelaksana di sana gitu ya. Perlu merangkai ya, merangkai eksekutif atau pelaksana gitu ya. Siapa yang menjadi pemimpinnya gitu ya. Siapa yang jadi middle-nya, siapa yang menjadi di bawahnya, staff dan seterusnya. Ini orang-orang ini kan orang-orang sebetulnya ya, fungsi-fungsi daripada pelaksana kegiatan perencanaan tadi. Itu perlu dilaksanakan begitu ya, perlu dilakukan. Nah, penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat ini memberikan dampak yang luar biasa. Kalau kita sering menyebut the right man on the right place gitu ya. Orang yang baik ya orang yang baik ya di tempat posisi yang baik, yang benar gitu ya. Ini penting gitu ya. Kalau bahasa kita itu apa? Ya profesional gitu ya. Kalau saya kemampuannya di bidang akuntansi, ya saya akan ditempatkan di bagian staf akunting misalnya. Kalau saya mempunyai kemampuan akuntansi manajerial, mungkin saya bisa ditempatkan sebagai kepala akunting. Kalau saya mempunyai keahlian, gitu ya, manajemen sumber daya manusia, mungkin saya akan ditempatkan di bagian kepala HRD dan seterusnya. Ya, the right man on the right job. Nah, orang yang tepat pada posisi yang tepat gitu ya. Nah, itu struktur organisasional atau struktur organisasi. Ketiga adalah proses produksi.
proses produksi. Seperti kita ketahui, ini adalah mesinnya ya, kegiatan inti daripada perusahaan gitu ya. Proses produksi yaitu ya melibatkan banyak beberapa faktor produksi. Kalau kita belajar lagi ke ilmu ekonomi, itu kan ada istilah faktor-faktor produksi gitu ya. Apa saja faktor-faktor produksi? Banyak gitu ya. Yang paling umum yang kita tahu biasanya adalah sumber daya alam gitu ya, manusianya, ya, kemudian kemampuan kewirausahaan gitu kan, kemudian uang juga gitu ya, atau modal, kemudian juga teknologi gitu ya. Ini kan faktor-faktor produksi. Nah, memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam proses produksi secara maksimal ini merupakan sebuah prestasi dalam sebuah proses produksi tersebut. Ya, kalau bicara proses berarti kan di sini ada input. Nah, misalkan ini input gitu ya. Input ini adalah masukan. Ya, masukan. Kemudian ini diproses. Ya. Kemudian diproses, maka dia akan menjadi sebuah output. Nah, gitu ya. Ini input, ini proses. Setelah diproses akan menjadi sebuah output. Nah, output inilah yang akan yang akan dirasakan, yang akan menjadikan bermanfaat atau tidak bagi orang lain atau bagi konsumen atau bagi pelanggan. Nah, output itu ya dasarnya adalah bagaimana proses itu terjadi tadi. Ya, efisien enggak, efektif enggak, gitu ya. Nah, proses juga tergantung dari inputnya. Ya, inputnya ini nanti inputnya ini ya kira-kira kualitasnya bagus nggak? Gitu ya. Contoh, kita misalkan memakai sebuah sebuah produk. Ya, produk yang kita pakai misalkan adalah sepatu. Nah, ini sederhana saja. Sepatu kita bagus nggak? Itu kan produk ya. Ya, produk bagus. Ya. Awet dipakainya, enak, nyaman. Nah, ini pasti tidak terlepas dari proses produksi yang mereka lakukan kan gitu. Entah itu pembuatannya langsung dengan manusia misalkan, atau dengan mesinnya, kita nggak tahu. Yang jelas proses produksinya ini telah melalui proses produksi yang luar biasa sehingga produk ini nyaman dan awet dipakai oleh para penggunanya. Nah, proses pun tidak akan berlangsung secara mulus kalau input yang dilakukan atau yang diperoleh juga tidak berkualitas, misalkan begitu. Ya. Apa sih inputnya untuk membuat sepatu? Kalau sepatu kulit berarti kan ada bahan baku kulit, gitu ya. Ada benang, ada lem, gitu ya. Ada manusianya, tenaga kerjanya. Ini kan input. Ada modalnya, uangnya, gitu ya. Ini mesti bagus. Input ini mesti bagus, ya, mesti berkualitas dan seterusnya. Nah, ketika diproses dia akan menghasilkan sebuah produk yang berkualitas pula. Nah, yang mempengaruhi nilai yang keempat adalah motivasi pekerja. Nah, ini juga sulit juga nih, ya. Kalau makhluk hidup, ya pekerja ini kan makhluk hidup kita orang ya, atau motivating employees. Nah, agak susah-susah gampang memotivasi pekerja ini karena mereka memang mempunyai siklus ya. Ketika orang bekerja kadang hati lagi enak, kadang hati lagi nggak enak gitu ya. Produk aja punya siklus ya, kadang bagus gitu, siklus produk kadang turun, apalagi manusia. Ini kan perlu di maintenance ya. Nah, maintenance dengan cara memotivasi. Nah, motivasi juga jangan bersifat stagnan. Ya, harus ada pembaruan atau harus ada improvisasi dari perusahaan dalam memotivasi pekerja. Ya, baik berupa kompensasi, baik berupa penghargaan, gitu ya, baik berupa misalkan pemberian pekerjaan yang sifatnya promosi dan seterusnya. Ini motivasi ini penting. Ya. Bahkan motivasi harus menyentuh setiap individu pekerja. Gitu ya, nggak boleh diwakilkan maksud saya gitu ya. Kalau bisa setiap individu mendapatkan motivasi daripada perusahaan. Ini kan dampaknya akan memberikan sebuah kesungguhan mereka dalam bekerja nantinya, termotivasi gitu ya. Karena memang bawahan gitu ya atau pekerja biasanya termotivasi karena memang pimpinan di perusahaannya memberikan
peluang-peluang tertentu yang membuat mereka semangat bekerja, gitu ya, termotivasi untuk bekerja. Nah, yang kelima ya masih terkait dengan masalah pekerja itu mengelolanya, gitu ya, mengelola pekerja. Mengelola ini secara umum bahkan jadinya ya, bagaimana cara kita mengatur gitu ya, mengatur tenaga kerja. Dan ini bahkan ada mata kuliahnya sendiri ya, manajemen sumber daya manusia, mulai dari perekrutan gitu ya, mulai dari kebutuhan perekrutan ya, kemudian penempatan ya, pengenalan dan seterusnya sampai kepada dia pensiun sampai pemutusan hubungan kerja gitu ya. Ini kan sebuah pengelolaan yang tepat. Nah, ini penting dilakukan juga oleh sebuah perusahaan. Nah, kelima keputusan ini ya memberikan dampak yang menentukan sekali ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, bagi sebuah perusahaan. Nah, ini penting ya untuk dipelajari. Dan ini sifatnya aplikatif semua, udah bukan teori lagi gitu ya. Ini memang ada teorinya gitu ya, tapi memang ini umumnya yang dipakai atau yang yang dipraktikkan lah ya oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, kalau kita mau lihat secara detail perencanaan strategik, mungkin pertama itu bisa kita lakukan sebuah identifikasi ya terhadap terhadap kesempatan dan arahan perusahaan. Kira-kira banyak nggak ya challenge istilahnya change itu ya, opportunity, kesempatan dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Nah, ini penting juga untuk kita lakukan dalam perencanaan strategik. Ya. Itu nomor satu. Sebesar apa sih peluangnya gitu ya, dan arahan perusahaan seperti apa gitu. Nah, ini penting juga. Yang nomor dua ya adalah menunjukkan bagaimana menggunakan pekerja dan sumber daya lainnya ya. Maksudnya sebuah perusahaan menggunakan pekerja dan sumber daya lainnya. Artinya apa? Ini kan faktor-faktor produksi. Nah, bagaimana kecanggihan perusahaan dalam mendapatkan faktor-faktor produksi itu. Ya, menggunakan pekerja maksudnya sumber daya manusia kan gitu. Sumber daya lainnya ya bisa tanah, bisa uang, bisa sumber bahan baku, ya, bisa kemampuan teknologi, bisa kemampuan kewirausahaan dan macam-macam, gitu kan. Kemampuan perusahaan memanfaatkan atau menunjukkan cara menggunakan itu, ini bagian daripada upaya tahap rencana penentuan strategis perusahaan. Ini penting. Yang ketiga adalah menyediakan kemampuan untuk berperan atas peluang pendapatan tinggi. Nah, ini adalah target-target tertentu ya. Seperti sebelum kita bahas ada tentang cash flow gitu kan. Kira-kira kita sanggup berapa ya return kita gitu ya bahasanya dalam per tahun gitu ya. Ini penting juga untuk direncanakan. Sehingga dengan seperti itu penghasilan yang besar gitu ya akan memberi peluang bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan usahanya ke depannya, bahkan bisa menjadikan perencanaannya hingga pada jangka waktu panjang gitu ya, sehingga dia akan melakukan upaya-upaya tertentu ya untuk membuat perusahaan menjadi berlangsung lebih lama gitu ya, atau sustainable atau berkesinambungan. Nah, sehingga dengan demikian ya, nomor 4-nya adalah bisa meningkatkan potensi pendapatan jangka panjang. Nah, gitu ya. Sehingga pendapatan jangka panjangnya itu bisa terjamin. Kenapa? Rencana strategi udah dibuat dari sekarang. Gitu ya. Saya ingin memproduksi produk A. Ternyata produk A ini memang kita ciptakan memang suatu saat dibutuhkan terus oleh konsumen misalnya. Gitu ya. Nah, untuk dibutuhkan terus oleh konsumen sepanjang masa, berarti kan kita harus berinovasi terus. Berarti kita harus berinovasi terus, harus menjawab tantangan daripada kebutuhan masyarakat, gitu ya. Harus mampu bersaing dengan para kompetitor dan seterusnya. Nah, ini kan rencana-rencana strategis yang harus kita lakukan ya di perusahaan yang kita miliki ataupun di usaha kita secara individu. Kemudian struktur organisasi juga begitu ya. Ini tentang apa ya? Tentang tugas tadi yang kita sebut tadi. Tentang deskripsi tugas. Kita lakukan identifikasi. Perlunya apa sih kita? Gitu ya. Perlu orang handal di bidang apa? Marketing. Perlu handal di bidang apa? Keuangan, produksi, dan seterusnya.
Nah, ini akan menjadikan sebuah penentu ya di antara posisi pekerjaan yang ada di perusahaan nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentukan alokasi sumber daya manusia untuk tugas. Jadi kan pembagian job desk. Ya. Kira-kira berapa orang nih yang harus ada di bagian pabrikasi misalkan. Butuh mesin berapa, butuh orang berapa, bahan bakunya berapa kalau dia pabrikasi. Gitu ya. Kalau perusahaannya misalkan perusahaan konsultan begitu ya, kira-kira kita harus apa namanya tarik konsultan secara permanen atau kita apa namanya kita undang orang untuk mengerjakan kita bayar selesai misalkan atau kita subkan dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita perusahaan teknologi atau perusahaan berbasis IT, apakah kita harus menyewa komputer atau membeli komputer misalkan dan seterusnya. Nah, ini kan alokasi sumber daya ya juga penting. Ya. Nomor 3, sehingga mampu menghasilkan biaya operasi pada tingkat yang rendah. Tujuannya kan efisiensi, gitu ya. Tujuannya efisiensi. Kalau tepat kita melakukan sebuah tindakan itu, ya maka efisiensi daripada perusahaan tersebut akan tercapai. Ya. Yang dimaksud dengan biaya operasi pada tingkat yang rendah, ya bukan berarti mengurangi kualitas gitu kan, kualitas tetap diutamakan, tapi pada saat kualitas maksimum biaya terendahnya berapa, itu yang dimaksud dengan menghasilkan biaya operasi pada tingkat yang. Nah, keputusan proses produksi ya. Ini ada beberapa poin, ada 4 poin ya, ada plan site decision, ada design layout decision, ada quality decision, dan ada use of technology decision. Ya. Semuanya ini perlu direalisasikan ya, perlu direalisasikan. Misalkan kalau plan site decision, ini semacam investasi ya terkait dengan faktor-faktor produksi mungkin ya. Yang pertama adalah tentang misalkan pembelian lahan atau tanah gitu ya. Kemudian kira-kira ini memberikan dampak seperti apa sih kalau kita ambil lahan di sana, lokasi pabrik misalkan ya. Lokasi pabrik di sana seperti apa lingkungannya, sumber daya airnya, sumber daya alamnya gitu ya. Nah, ini sejalan nggak dengan strategi bisnis kita yang sebelumnya? Kalau kita memproduksi apa namanya, memproduksi obat-obatan, bahan kimia, cocoknya di mana nih gitu ya, kita beli tanahnya pabriknya tentunya di kawasan industri kan, nggak mungkin kita buka di Jakarta Selatan gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Tentunya di kawasan industri. Kalau kita mendirikan apa investasi kita berupa rumah sakit, berupa pembangunan pusat berbelanja, kira-kira di mana kita bangun, nah, di mana kita beli tanahnya gitu ya, kan nggak mungkin di kawasan industri gitu ya. Kita harus berani berinvestasi besar di kawasan-kawasan yang sifatnya apa namanya kawasan niaga kan gitu ya. Nah, ini perlu ya perencanaan yang matang atau keputusan yang tepat ya. Selanjutnya adalah biaya sumber daya manusia. Ini tentang apa ya, tentang sumber daya manusia yang akan melaksanakan hal tersebut ya, yang akan melaksanakan bisnis tersebut. Ini penting juga. Kemudian biaya transportasi. Biaya transportasi ini adalah ya kira-kira ya dengan lokasi di titik A gitu ya kira-kira ya. Ini biaya transportasi mempengaruhi enggak bagi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Gitu ya. Maksud saya jangan sampai nanti memilih tempat tertentu ini transportasi menjadi masalah gitu ya. Ya, pemerintah belum buat jalan misalkan. Pemerintah belum mengaspal atau pemerintah belum membuat jembatan antar pulau misalkan. Ini kan jadi masalah. Kok nekat sih bikin usaha di sana sementara jembatan aja belum ada gitu ya. Kok nekat sih bikin pabrik di sana sementara itu jalan belum diaspal dan seterusnya. Ini penting juga ya. Yang kedua adalah design and layout decision, keputusan desain dan layout. Nah, ini biasa dia ada di manajemen operasional biasanya. Pertama adalah struktur dan ukuran pabrik kalau kita bicara pabrikasi. Ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan finansial juga harus mempertimbangkan itu. Ya. Ukuran pabrik apa? Pabrik sepatu gitu ya. Pabrik sepatu. Kira-kira pabrik sepatu memang kapasitas berapa kamu mau produksi gitu ya.
Maka buatlah bangunan sesuai dengan kapasitas yang akan diproduksi. Nah, kemudian mempertimbangkan ya manufaktur yang fleksibel. Nah, ini juga sama ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita membuat pabrikasi atau manufaktur yang hanya bisa memproduksi satu jenis barang misalkan. Gitu ya. Kalau bisa fleksibel, bisa memproduksi yang lain atau tambahannya, atau bisa minimal tidak kaku ya, tidak misalkan kalau kita punya pabrik sendal jepit toh aja yang diproduksi gitu ya. Misal gitu ya. Nah, ini harus memberikan manfaat-manfaat lain gitu ya. Apa misalkan sendal jepit misalkan sendal jepit untuk anak kecil gitu ya. Diversifikasi gitu ya, versi yang beda. Atau sendal jepit yang berbahan apa gitu ya, atau mungkin sepatu ya sama-sama alas kaki. Nah ini harus fleksibel ya, jangan sampai pabrik itu ya hanya tok satu produk tok gitu ya, jangan sampai begitu. Nanti ketika tidak ada fleksibilitas gitu ya dalam mempertimbangkan pabrik tersebut akan mempunyai risiko gitu ya terhadap keberlangsungan si pabrik tersebut. Baik, yang ketiga adalah keputusan kualitas ya, atau quality decision. Ya, tadi proses produksi sudah kita sebutkan ya. Ini harus benar proses produksinya. Kalau mau berkualitas itu produk ya prosesnya harus benar. Kalau prosesnya sudah benar ya dipastikan gitu ya kualitasnya produknya berkualitas gitu kan. Tapi tentu dengan input yang berkualitas pula. Gitu ya. Input itu kayak bahan baku, kayak manusianya, uang yang kita punya dan seterusnya, ya. Mesinnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada kepuasan pelanggan. Nah, artinya apa? Artinya kepuasan pelanggan adalah menjadi tujuan utama ya dalam proses produksi. Pelanggan maunya seperti ini. Kenapa kita produksi seperti itu? Gitu ya. Jangan kemauan kita. Gitu ya. Contoh, saya tukang bikin kue, gitu ya. Di daerah kampung saya itu sukanya ada makanan yang asin-asin. Saya pribadi suka yang manis-manis, gitu ya. Ada kue asin, ada kue manis, ya kan. Warga sekitar saya atau tetangga saya, tempat saya jual sukanya kue yang asin-asin. Saya masak kue yang manis. Memang berkualitas manisnya, cuma kan saya yang suka, ya, bukan konsumen. Nah, jadi kita harus memproduksi ya kue yang asin, ya, kue-kue yang berasa asin. Agar apa? Agar memuaskan bagi para konsumen di sekitar saya, gitu ya. Jadi lihat kebutuhan pelanggan apa. Nah, kalau kita nggak bisa cara bikin ya kita harus belajar. Kita harus menempuh bagaimana cara ya berupaya untuk membuat produk yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Ya, jangan sampai kita ego gitu ya. Jangan sampai kita ego, saya maunya ini, lo mau beli mau enggak terserah, jangan. Jadi utamakan kepuasan pelanggan. Nah, keputusan proses produksi selanjutnya adalah use of technology decision. Nah, ini tentu saja sudah menggunakan ya teknologi ya, teknologi informasi, teknologi telekomunikasi, teknologi transportasi, apalagi macam-macam ya, teknologi komunikasi dan lain-lain. Ya. Ini dilakukan secara otomatisasi, ya, dilakukan secara otomatisasi. Masalah pembayaran, fintech, finansial teknologi, gitu ya, teknologi keuangan, gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah menikmati sebetulnya nih, ya, setiap orang sudah menikmati daripada kemajuan teknologi digital kan gitu. Ya. Baik dari segi komunikasi, transportasi, ya pendidikan. Sekarang juga begitu ya. Kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Saat ini teknologi nggak bisa dilepaskan dari dunia apapun karena memang sebuah instrumen yang penting bagi proses kegiatan utama manusia. Gitu ya. Jadi wajib sudah gitu ya teknologi dalam sebuah proses produksi. Nah, memotivasi pekerja secara efektif. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini sedang tidur. Ya, mungkin kelelahan ini ya. Kelelahan tidur. Dia perlu motivasi sebetulnya. Ini bagus ya sampai 2 laptopnya gitu kan. Dia perlu mungkin lelah dia bekerja. Ya. Lelah bekerja itu adalah semua orang seperti itu ya. Nggak ada orang yang nggak lelah kalau bekerja secara
secara berturut-turut gitu ya. Nah, maka perlu dimotivasi ya, tapi secara efektif. Yang pertama adalah mungkin kompensasi gitu ya, disesuaikan dengan capaian. Kalau Anda sampai target misalkan ya 100 unit menjual gitu ya. Gaji Anda saya naikkan misalkan 20%. Nah, ini sebuah upaya untuk memotivasi sebetulnya. Ya. Sebetulnya loh, berarti kita keluar biaya deh. Kita lihat dengan 100 unit berapa sih keuntungan dari perusahaan? Ya kita bagi-bagilah ke mereka gitu ya. Gaji Anda naik 20%. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kompensasi yang disesuaikan dengan capaian target. Nomor 2, menyediakan jaminan kerja. Artinya apa? Ya, kita harus menjamin ya mereka bekerja secara full atau secara fokus gitu ya. Kita jamin kesejahteraannya, kita jamin kesehatannya, kita jamin kebutuhan keluarganya dan seterusnya. Kita jamin kenyamanan mereka bekerja, ya, kita jamin kondisi lingkungan kerjanya. Kita jamin ya peralatan-peralatan pendukung kerjanya dan seterusnya gitu ya. Agar apa? Agar mereka kerja nyaman gitu ya, nyaman sehingga bisa mencapai ya target-target yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian rencana kerja fleksibel ya. Nah, ini juga penting ya. Artinya apa? Artinya ya kita lakukan fleksibilitas terhadap apa? Terhadap rencana kerja mereka gitu ya. Misalkan target kamu 2 tahun ke depan bagaimana gitu ya. Sekarang kamu masih 2 tahun bekerja, 2 tahun lagi kamu 4 tahun gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan bagi perusahaan ini? Nah, kira-kira gitu ya. Ini kita kasih kebebasan saja mereka. Ya. Oh, saya mau ini, mau itu, mau ikan, mau ini dan itu dan seterusnya gitu ya. Tapi kita batasi atau kita gariskan ya yang harus bermanfaat semua bagi perusahaan. Atau misalkan kita sendiri yang merancang, gitu kan? Anak ini baru masuk kerja, nah pertama saya taruh dulu deh dia misalkan di bagian keuangan, saya lihat, gitu ya. Ini kan rencana fleksibel ya. Wow, saya mau awalnya nih anak saya mau taruh di saya jadikan kader saya jadikan karyawan andalan di bagian keuangan, gitu ya. Ternyata setahun 2 tahun di keuangan, ya prestasinya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ketika dilihat lagi ternyata dia berpotensi di bidang marketing misalkan. Nah, ini ngacak ya, nggak sesuai rencana nih gitu ya. Nah, dalam pengelolaan karyawan itu harus tidak begitu ya. Kalau memang dia ternyata di jalan di pertengahan pekerjaan dia berpotensi untuk istilahnya mempunyai kemampuan profesional di bidang marketing, pemasaran, kenapa tidak? Gitu ya. Jangan kita paksakan lagi di keuangan. Gitu ya. Kita geser dia ke bagian pemasaran. Nah, ini harus fleksibel yang kayak gini ya, nggak boleh strict atau ketat. Kemudian program yang melibatkan pekerja, gitu ya. Nah, ini program-program ini adalah penting, ya. Kalau kita melibatkan para pekerja. Misalkan ada program pemberian jaminan kesehatan gitu ya. Nah, ini kita harus melibatkan setidaknya melalui perwakilan mereka gitu ya. Nah, kita libatkan Bapak Ibu, di sini ada program nih, ada perusahaan asuransi memberikan program buat karyawan ya. Misalkan ada pinjaman lunak, ada asuransi kematian, ada asuransi pensiun, bla bla bla. Kita libatkan mereka mau nggak? Gitu ya. Mereka mau nggak? Kalau mau, ayo. Berarti kan konsekuensinya harus ada menyisihkan beberapa penghasilan untuk bayar premi misalkan seperti itu ya. Nah, itu program kesejahteraan misalkan. Program-program lain misalkan ada program pengembangan sumber daya manusia. Kita libatkan. Mereka itu kita libatkan, kita ada rencana A, gimana Bapak Ibu, setuju nggak? Apa itu misalkan? Kita ada pelatihan, ya, diklat pelatihan di perusahaan yang sejenis dengan kita, tapi di yang lebih bagus lagi ke daerah kota lain misalkan. Setuju nggak? Setuju, gitu ya. Nah, kita libatkan program-program itu, ya.
Sehingga apa? Sehingga mereka merasa memiliki gitu ya, sense of belongnya muncul ya, tinggi. Oh, kita dilibatkan ya dalam pembuatan program ini gitu ya. Jadi ini semacam apa ya? Melibatkan secara aktif ya dan partisipatif ya kepada pekerja, seolah-olah memang mereka memang bagian sebetulnya kan, bagian daripada perusahaan. Mereka bukan kuli semata-mata, udah kerja kita tinggal, enggak. Ya, mereka kan aset gitu ya, aset daripada perusahaan ini harus dijaga gitu ya, harus dijaga betul atau dipelihara ya. Oke, next. Mengelola pekerja secara efektif. Nah, gitu ya. Nah, rekrut ya, pertama ini adalah rekrut untuk memilih karyawan dengan baik yang berkualitas. Nah, udah baik dan berkualitas. Baik ini mencakup semua ya. Baik jujur, baik rajin gitu ya. Apalagi pokoknya baik semua di sini ya. Apalagi tekun gitu ya, macam-macam dan seterusnya. Nah, berkualitas ya maksudnya adalah punya prestasi gitu ya. Punya prestasi. Kualitas. Kalau hanya baik nggak berprestasi kan ya sulit juga gitu ya. Berkualitas ini bisa diandalkan, dia berprestasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan. Nah, kita harus melakukan pengembangan. Ya. Kalau misalkan kita di perusahaan perusahaan misalkan komputer. Nah, kita suruh dia kursus gitu ya. Dia masih SMA, kita suruh dia kuliah misalkan. Gitu ya. Ini harus bisa dikembangkan gitu ya. Terkait dengan ilmu yang terkait dengan ada perusahaan kita gitu ya. Nah, ini penting ya, secara terprogram tentunya pengembangannya ini ya. Kemudian menetapkan prosedur evaluasi. Nah, ini kan alat kontrol. Setelah kita lakukan ya perekrutan, kemudian pengembangan, kita lihat lagi. Kita yang ke belakang, efektif nggak nih? Si A gimana ya selama ini? Si B bagaimana ya selama ini? Dari 20 karyawan yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita pekerjakan, gimana ya evaluasinya? Apakah semua ke-20 yang sudah oke? Gitu ya. Oh, ternyata hanya 18 orang yang sudah oke. 2 orang belum. Kenapa nih kira-kira? Apa penyebabnya gitu ya? Apa yang bisa dilakukan dan apa solusinya? Nah, ini penting ya, menetapkan prosedur evaluasi. Nah, kira-kira itu mengelola pekerja secara efektif ya. Oke. Kemudian keputusan pemasaran strategis. Nah, di sini ada 4 ya, ada produk, ada pricing, ada distribution, ada promotion. Nah, keputusan pemasaran strategi ini biasa disebut ya 4P ya, 4P. Apa itu 4P? Itu tadi ya, produk, pricing, distribution, sebetulnya pledge ini ya, place tulisannya, pledge dan promotion atau biasa disebut dengan marketing mix ya. Marketing mix ya. Produk ini menentukan pasar sasaran, kemudian menginvestasikan dalam ya research and development. Ya. Kemudian pendiferensiasian produk. Nah, jangan satu produk aja, mesti macam-macam gitu ya. Ini strateginya. Untuk harga ini adalah pricing for profit margin, maksudnya menetapkan harga demi kepentingan keuntungan gitu ya. Ada juga pricing for positioning ya. Jadi harga ditetapkan untuk memposisikan perusahaan pada level-level tertentu, gitu ya. Jadi bukan margin yang dilihat. Kita mau naruh harga sekian biar perusahaan kita terlihat lebih apa gitu kira-kira ya. Ini tujuannya bukan margin. Ya. Yang kedua, yang pertama tujuannya margin, memang untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, yang ketiga distribution ya, ada channel selection, ada intensity, ada transportasi. Ini ada upaya untuk menempatkan ya, menyalurkan produk-produk kita ya, sejauh mana jangkauan daripada distribusi kita ke tempat-tempat lain gitu ya. Nyampe nggak kalau kita produksi sendal gitu ya, kita ada di Jawa Barat, kira-kira di Aceh nyampe nggak sendal kita ke sana gitu ya. Kalau nyampe gitu ya dan laku keras, nah itu berhasil ya, strategi distribusinya gitu kan. Kemudian promotion ya. Pertama adalah media and message. Nah, ini yang biasa kita lakukan sebetulnya ini ya. Banyak ya media. Sekarang apalagi media digital, ya, lebih enak. Setiap orang bisa beriklan. Kalau dulu kan cuma perusahaan ya, beriklan di TV, beriklan di billboard gitu ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi,
kita nih per individu bisa ngiklan loh gitu. Anda bikin gado-gado pakai lontong gitu ya. Anda bisa iklankan gado-gado lontong. Nah, bisa di Facebook, bisa di apa? Di Instagram, bisa di Twitter, macam-macam gitu ya. Kemudian sales promotion ya, sales promosi ya. Atau pemberitahuan apa namanya penjualan. Misalkan ini ya, promosi ini maksudnya adalah memperkenalkan gitu ya. Memperkenalkan produk ya, apa namanya kira-kira ini saya punya produk baru, ini saya beri harga promosi gitu ya, bisa diskon ya, bisa dengan harga setengah, atau mungkin bisa beli 10 dapat 2 dan seterusnya. Ini penting juga untuk memikat para pembeli gitu ya. Kalau produk kita berkualitas, nah mereka akan ketagihan itu gitu ya. Nah, ini promosi ini penting ya. Yang ketiga adalah publicity ya. Publicity ini adalah upaya untuk ya menyebarluaskan produk kita secara serentak gitu ya, mengeluarkan peluru semua kemampuan kita gitu ya. Jadi melakukan publicity terkait dengan besar-besaran ya, gimana kira-kira nih ya, apa kita punya event nasional, kita masuk ke dalamnya sebagai promotor misalkan, ada misalkan event-event tertentu kita menjadi sponsor gitu ya. Ini kan publik tahu semua, wow perusahaan si A itu ya, atau produksi A ya jadi iklan itu ya, gitu ya. Nah ini penting ya untuk membuat produk ya menjadi lebih dikenal oleh orang. Nah itu kira-kira keputusan pemasaran marketing yang biasa disebut dengan strategi marketing mix gitu ya, atau bauran pemasaran. Nanti ada mata kuliah sendiri itu ya, manajemen pemasaran. Nah, next adalah keputusan keuangan. Tadi kita sudah bahas bagaimana keputusan keuangan, yaitu menentukan bagaimana bisnis memperoleh dan menginvestasikan dana. Ya. Ada strategis financing strategis ya, atau ya strategis finansial. Yang pertama adalah tentang debt finansial atau debt financing, pembiayaan ya, utang. Gitu ya. Sumber dana itu dari utang. Kalau kita nggak punya uang sendiri, kita ngutang. Equity ini adalah dari modal sendiri. Ya, ini sumber dana. Gitu ya. Dari mana kita dapat uang? Ya kalau nggak punya, pertama dari milik sendiri, kedua dari utang, yang ketiga biasanya dari pihak lain, pihak ketiga, gitu ya, dana pihak ketiga. Nah ini mesti dilakukan sebuah strategi gitu ya. Kalau ngutang, ya kita cari pasti yang paling murah gitu ya. Yang paling murah, yang angsurannya bisa dinegosiasi, yang bisa distruktural, restrukturisasi dan seterusnya. Equity finansial ya, atau pemodalan. Pemodalan bisa modal sendiri, ya bisa modal dari orang lain gitu ya. Kalau dari orang lain kita bayar dividennya gitu kan. Kalau dari bank kita bayar bunganya gitu ya. Ini kan perlu strategi yang tepat gitu ya, jangan sembarang. Yang kedua adalah bisnis investment strategis. Nah, gimana cara mengalokasikan uang tersebut? Nah, berarti harus direncanakan dulu gitu ya. Harus dibikin budget dulu untuk penggunaan dananya, namanya capital budgeting gitu ya. Saya punya uang 100 juta. Uang 100 juta ini lebih menguntungkan investasi di ya warung kelontong kah atau di apotik misalkan. Nah, saya hitung dulu gitu ya. Saya hitung dulu present value-nya, saya hitung dulu diskon rate-nya. Ini penting ya. Artinya apa? Artinya nanti ujung-ujungnya secara 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mendatang ini lebih menguntungkan mana gitu ya. Nah, ini penting capital budgeting ini untuk menentukan ya kira-kira saya mau investasi apa dengan uang yang ada sekarang. Nah, ini kan strategi investasi yang harus kita lakukan. Nah, kita harus melihat ya faktor-faktor internal, eksternal dan seterusnya. Secara keuangan bisa dihitung melalui present value, bisa dihitung melalui discount rate gitu ya. Nah, ini penting ya sebagai acuan sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan. Nah, terakhir ya, kalau kita lihat ya, ternyata ini masalah keputusan manajemen secara menyeluruh gitu ya. Yang pertama, keputusan manajemen dapat ditentukan ya hanya setelah mempertimbangkan informasi pemasaran. Jadi keputusan manajemen dapat ditentukan hanya setelah mempertimbangkan informasi pemasaran. Ya jelas gitu ya. Kita harus survei dulu gitu ya. Ya saya mau saya mau produksi apa ya, misalkan produksi ini nih.
mau memproduksi cover handphone gitu ya. Udah banyak yang jual cover, gimana ya? Gitu ya. Saya nggak melakukan survei ya, atau nggak melakukan survei pemasaran misalkan. Masih ada nggak yang jualan? Sudah kayak gimana modelnya, masih laku apa enggak, orang sukanya kayak apa, kan gitu. Setelah itu didapat, informasi pemasaran dapat, baru kita mulai melakukan sebuah keputusan manajemen gitu ya. Jadi jangan asal aja, asal produksi, kita nggak lihat lagi orang butuh apa enggak, udah banyak belum yang produksi gitu ya. Nah ini maksudnya nomor 1. Nomor 2, keputusan pemasaran dapat ditentukan hanya setelah mempertimbangkan informasi manajemen. Nah, ini terbalik gitu ya. Artinya apa? Ini maksudnya adalah ketika dibalik gitu ya, keputusan pemasaran dapat ditentukan hanya setelah mempertimbangkan informasi manajemen. Hasil dari survei kita tadi gitu ya. Informasi pemasaran tadi kira-kira kita kuat nggak gitu ya. Wah, berdasarkan hasil riset kita ternyata kita belum kuat, Pak. Ini luar biasa, butuh investasi yang besar misalnya gitu ya. Maka kita pending dulu deh, misal seperti itu ya. Informasi dari manajemen seperti itu gitu ya. Tapi misalkan setelah kita melihat riset dari pasar ya, informasi yang berasal dari pemasaran itu, wah bagus ini, belum ada yang produksi ini gitu ya. Ada sih tapi kita bisa lebih unik, ada sih tapi kita bisa lebih murah, ada sih tapi kita bisa lebih berkualitas. Nah ini nanti manajemen yang memutuskan ya. Kemudian yang ketiga, keputusan keuangan adalah bergantung dengan informasi manajemen dan keuangan ya, tentu saja gitu ya. Kenapa? Karena keputusan keuangan itu ya manajemen kan ada orang-orang di sana nanti gitu. Mana yang prioritas? Uangnya ada apa enggak? Kalau ada dari mana? Modal sendiri atau ngutang? Atau dari investor lain? Bagaimana kita mengembalikannya? Kalau utang bagaimana? Kita sanggup nggak bayar bunganya? Kalau investasi apa equity bagaimana, kita sanggup nggak bayar dividennya gitu ya, dan seterusnya bagi hasilnya gitu ya. Nah ini penting ya, karena apa, keputusan keuangan ini sudah tahap yang sangat teknis sekali, udah ketok palu tok belanja gitu ya, langsung belanja, langsung dialokasikan. Nah ini kan penting ya. Nah ini juga membutuhkan informasi manajemen dan keuangan. Nah itu kira-kira ringkasan ya. Ini ada quote sedikit ya, komunikasi dan bekerja sebagai tim adalah penting untuk sukses jangka panjang. Jadi memang adalah komunikasi dan kerjasama, gitu ya. Teamwork ini juga penting ya untuk dalam proses jangka panjang. Jadi memang ini kan terkait dengan manusia-manusia berarti ya. Kalau manusia-manusia di dalamnya tidak mampu membangun komunikasi yang baik, ya, ada mata kuliah juga itu komunikasi bisnis, kobis gitu ya, itu perlu dibangun gitu ya. Ini kan orang-orang gitu ya, person yang bangun itu. Net leader kerjasama gitu ya, kerjasama tim gitu ya, juga dilakukan oleh orang-orang. Ini juga penting ya. Kalau itu saja dua bisa ditambahkan gitu ya ke dalam sintesis fungsi bisnis ini sempurna gitu ya. Ini sempurna. Mereka akan menjadi sebuah unit bisnis atau entitas yang berkesinambungan ya, nilai-nilai perusahaannya. Mereka akan survive, mereka akan selalu leading gitu ya. Walaupun mereka banyak saingan, kompetitor, mereka tidak akan tergilas karena sudah melakukan keputusan membuat keputusan-keputusan yang tepat, kemudian dibumbui dengan bentuk komunikasi dan kerja tim yang penting, kerja tim yang kompak ya. Makanya sangat penting untuk jangka panjang. Oke, kelas ya. Saya rasa itu materi yang bisa kita sampaikan ya, sehingga semoga ini bisa bermanfaat begitu ya, bisa bermanfaat bagi kita semua dengan adanya sintesis bisnis ini, fungsi bisnis ini, sehingga bisa memberikan kita gambaran ya, kira-kira bagaimana sih kalau saya memulai bisnis gitu ya, karena memang ini sifatnya implementatif semua gitu ya.
di pengantar bisnis ini sifatnya implementatif. Ya baik ya, demikianlah pertemuan ini. Saya berharap nanti setelah pertemuan ini kita bisa memahami ya, bahkan mempraktikkan. Saya yakin kelas ini juga kelas yang sebetulnya juga banyak praktisi gitu ya, dari awal saya bilang seperti itu ya. Oke, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ya. Kita akhiri pertemuan ke-10 ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beraktivitas.